Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merkawati Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Manajemen Sistem Pendidikan dan Latihan. Di sini saya akan membahas ada 4 sub, yaitu yang sub pertama tentang konsep dasar manajemen sistem kepelatihan, sub yang kedua prinsip-prinsip sistem pendidikan dan latihan, yang ketiga komponen-komponen pelaksanaan diklat, dan yang keempat strategi dalam manajemen pelatihan. Langsung saja pembahasannya pada sub yang pertama, yaitu tentang konsep dasar manajemen sistem kepelatihan. Selain kata manajemen yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa manajemen sebagai seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Sedangkan kata sistem mengandung arti sekelompok bagian yang bekerja bersama untuk melakukan sesuatu dalam sebuah sistem yang terdapat sub-sub sistem atau komponen-komponen yang antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi atau berkaitan dalam pencapaian suatu tujuan. Kegiatan pelatihan ini melibatkan sejumlah unsur atau komponen yang terdiri dari penyelenggara, instruktur, peserta, program pelatihan itu sendiri, dan fasilitas pendukung lainnya yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pelatihan secara optimal. Dan kata pelatihan berasal dari kata latih yang ditambah dengan awalan ke, p, dan akhiran kan, dan akhiran an, yang artinya telah biasa. Keadaan telah biasa ini diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar atau diajar. Latihan berarti pelajaran untuk membiasakan diri atau memperoleh kecakapan tertentu. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan aspek kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Penggunaan istilah pendidikan dan pelatihan dalam suatu institusi sering dijadikan satu menjadi diklat. Diklat ini merupakan bagian dari proses pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau sekelompok orang. Sub yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip sistem pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan prinsip dalam pendidikan dan pelatihan antara lain, yang pertama perbedaan individu, yang kedua yaitu analisis jabatan, yang ketiga motivasi, yang keempat yaitu partisipasi aktif, yang kelima seleksi peserta pelatihan, dan yang keenam seleksi pengajar. Yang ketiga yaitu komponen-komponen pelaksanaan diklat. Adapun komponen pelaksanaan diklat antara lain, yang pertama materi diklat. Materi diklat ini adalah keseluruhan topik yang dibahas dalam diklat yang akan berlangsung. Materi yang dibahas harus berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan hanya berdasarkan tujuan saja. Pilihan materi yang diambil bergantung pula pada isi pelatihan, desain instruksional, dan alat bantu pelatihan juga. Selain itu, rumusan materi harus tersusun sesuai struktur materi yang telah terintegrasi, di mana memenuhi kebutuhan peserta akan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Yang kedua yaitu metode diklat.
Metode mana yang akan digunakan tergantung kepada faktor-faktor seperti jenis pelatihan yang diberikan, pelatihan diberikan kepada siapa, berapa usia peserta, pendidikan dan pengalaman peserta, dan tersedianya instruktur yang cakap dalam suatu metode tertentu. Yang ketiga, media diklat. Alat bantu pendidikan adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan pengajaran. Alat bantu ini lebih sering disebut alat peraga karena berfungsi untuk membantu dan memperagakan sesuatu dalam proses pendidikan dan pengajaran. Dan sub yang terakhir yaitu tentang strategi dalam manajemen pelatihan. Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program pelatihan adalah ketepatan penggunaan strategi atau teknik pelaksanaan pelatihan. Akan tetapi, pemilihan strategi ini bukan pekerjaan yang mudah, karena tidak ada strategi yang tepat untuk berbagai situasi. Penggunaan strategi pelatihan ini bergantung pada waktu, tempat, bahan, dan peserta pelatihan. Salman menyebutkan ada 4 strategi pelatihan, yaitu strategi fasilitatif, reedukatif, persuasif atau bujukan, dan strategi paksaan. Dalam pelaksanaan pelatihan perlu diperhatikan hubungan antara pelatih dan peserta latihan. Hubungan di antara keduanya ini dapat berupa hubungan interaktif, preaktif, dan reaktif. Hubungan interaktif menunjukkan kerjasama yang harmonis antara pelatih dan peserta. Hubungan preaktif menunjukkan pelatih lebih berinisiatif, dan hubungan reaktif menunjukkan peserta lebih responsif. Di dalam pelaksanaan pelatihan dapat dimanfaatkan beberapa strategi, antara lain mengkondisikan kesiapan peserta didik, memanfaatkan media audiovisual, praktik menyajikan bahan secara profesional, dialog dan realisasi, bercerita, perumpamaan, sketsa dan gambar, antusiasme, gerak tubuh, argumentasi, memancing kreativitas, pengulangan, pemetaan, mendorong kreativitas, memberi jawaban lebih, menjelaskan ulang jawaban peserta didik, dan yang terakhir sportif dalam menjawab. Nah, itulah penjelasan saya tentang manajemen sistem pendidikan dan latihan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.